Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya Alhamdulillah kita lanjutkan ke topik yang lainnya. Yang lainnya, topik lainnya adalah integrasi. Sebetulnya ini juga sudah disampaikan oleh Bu Lise ya, terkait dengan integrasi ini. Integrasi SPMI dengan PDDikti dan BAN PT dan LAM. Nah, kenapa menjadi penting Bapak dan Ibu SPMI ini terkait dengan akreditasi? Nah ini Bapak dan Ibu ya. Hello. Ah, kok nggak keluar? Nah, ini dia. Ya, walaupun agak sedikit ini, tetapi kenapa penting begitu ya? Sebentar. Ah, ini sorry. Oke. Eh, nah, kenapa penting begitu ya? Ini karena akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi prodi. Kenapa PT melaksanakan SPMI? Nah, ini adalah lampiran 6E Perban nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matrik Penilaian Perguruan Tinggi PTV atau PTN atau Satker. Ya, kalau yang baru mungkin ada juga. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kenapa harus ada ini adalah syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Betul ya? Betul ya? Syarat perlu peringkat PT, ini PS. Laporan. Ya, kenapa harus SPMI? Karena ada pelaporan ke Kemendikbudristek meluncurkan aplikasi yang ini tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, peluncuran atau penyusunan perancangan ini itu adalah di kami sebetulnya waktu itu dengan Pak Gentur, Bu Tiwi, Pak siapa lagi? Pak Didit kalau nggak salah ya. Itu membangun ini ya. Jadi inilah yang menjadikan ininya. Kami hanya memberikan ruang, fasilitas silahkan saja pakai waktu itu dan membangun ini. Oke, nah, oke ya. Jadi kenapa penting? Ini penting sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini akreditasi perguruan tinggi ya, dan ini prodi. Kalau Bapak dan Ibu lihat IAPT, ketersediaan dokumen SPMI dibuktikan dengan ini. Makanya ada organ, ada dokumen, ada auditor, ada hasil audit, ada bukti tindak lanjut. Betul ya? Kemudian IAPT 3.0 ini ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik, ini harus disampaikan kan? Ada RTM. Coba aja lihat cek di matriknya ya. Nah, ini syarat perlu status terakreditasi dan syarat perlu peringkat. IAPS pada 4.0 coba aja lihat keterlaksanaan SPMI akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Coba ya. Dokumen legal, ketersediaan dokumen, terlaksananya siklus, bukti sahih, dan memiliki eksternal benchmarking. Punya benchmarking kemana? Udah perguruan tinggi antar ini juga boleh yang kalau udah mah. Atau ke yang unggul, ke Telyu, ke Itenas, atau ke kami, bisa. Kayak kemarin Trisakti ke kami juga, gitu ya. Apalagi ke Telyu akan lebih ini, gitu ya. Oke ya. Nah, ini syarat perlu kenapa penting gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu coba aja cek, dilihat di matrik. Nah ya, ini di indikator dalam matrik penilaian IAPT. Ya, ini kan ada ini ya. Nah ini ada, kalau misalnya ingin 4 ya ada sesuatu yang dimunculkan, daya saing internasional. Semuanya terus ada. Menris, nah makanya saya tadi ada manajemen risiko, ini penting. SWOT gitu ya, keluar, memitigasi ininya kekurangan ya. Ini indikatornya, matrik penilaian EAPT. Nah, kemudian oh, ini pun IAPT sama, jadi ada rapat tinjauan manajemen yang harus dilakukan. Ya, biasanya kalau yang buru-buru gitu sangkuriang itu bisa diselesaikan seminggu, Pak. Jagoan ya sama. Saya ngelihat, aduh, ini seminggu udah jadi ini. Ini luar biasa ini ya.
Jadi hanya untuk memenuhi kriteria ini, ya, indikator ini. Baik ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal buka matrik lah kelihatan ininya ya. Kemudian ini pun sama di matrik 2.7 penjaminan mutu, maka Bapak dan Ibu harus melihat indikator ini, gitu ya. Jadi karena di sini kalau ingin nilai 4 maka 5 ini harus terpenuhi. Kalau 3 1 sampai 4 saja. Diharapkan 1 sampai 5, ya. Jadi kemarin itu saya punya matrik penilaian asesor, tapi ISK. ISK itu saya bisa lihat, jadi keluar nilainya apakah bisa apa namanya konversi atau tidak gitu ya. Oke. Nah, nanti kan ini di permen itu hanya gini ya untuk APT ya, prodi ya. Kalau yang prodi mungkin terakreditasi ke sini langsung. Ada di LAM karena keluarnya oleh LAM. Ya. Kemudian lama. Nah, Bapak dan Ibu harus paham juga ini. Ini ada, nih coba Bapak ini, syarat perlu terakreditasi perguruan tinggi, maka poinnya di sini ada sistem penjaminan mutu. Ya, selain kecukupan dosen, di sini ada penjaminan mutu. Kalau salah satu ini tidak ada, karena 2,0 lah ya untuk APT, saya kira bisa terlampaui lah ya kalau Bapak dan Ibu. Nah kemudian APT syarat perlu terakreditasi jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi maka perguruan tinggi tidak akan terakreditasi. Ini ya, harus perhatikan ini ya. Nah, kemudian matriknya silakan. Jadi ini syarat perlu. Kalau salah satu dari 4 ini tidak, satu aja udah selesai. Oke, apa ini? Tekan Alt, what happened? Oke, ini pun sama ya. Nah, ini ada Bapak dan Ibu. Kalau ingin unggul atau baik sekali lah ya, ini 2,5 lah ya mana? Kenapa ini? Nah, ini ya. Ini pun sama. Jadi jika satu atau lebih butir akan ditetapkan perguruan tinggi menjadi baik sekali ya. Ini ada butir baik sekali, ini ada unggul. Ya, oke ya. Kemudian, nah ini APS syarat perlunya. Jika dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi, maka tidak akan terakreditasi ya. Nomor 1, Bapak dan Ibu, ini penjaminan mutu. Jadi mulai APS, ini Lamtek, ya mungkin lam-lamnya sama. APS 4.0 kalau di BAN, penjaminan mutu ini adalah batasnya adalah 2 gitu ya. Kalau yang ini, kalau ini juga sama. Ini juga sama, ini juga sama. Makanya Bapak dan Ibu kalau bisa mengejar ini kan oke juga tuh. Dari yang tadi ya, yang lainnya adalah pokoknya terpenuhi lah. Ya, jadi penjaminan mutu terus nih di atasnya. Nah, ini pun sama syarat perlu peringkat. Ini ada penjaminan mutu, peringkat, bukan terakreditasi ya, tapi peringkat. Ini kalau mau unggul maka di atas 3. Kalau mau baik sekali ya di atas 2. Saya kira bisa mengejar yang baik-baik itu bisa di-push lah ya. Karena kalau saya ngelihat dari prodi-prodi yang ada banyak yang baiknya. Push aja ke baik sekali ini Bapak dan Ibu ya, perjaminan mutunya sekarang ini. Kemudian ini termasuk perolehan status akreditasi di BAN. Jadi ada yang harus di ini ya. Kenapa penting begitu ya penjaminan mutu? Karena memang. Nah kemudian yang lainnya adalah ini pelaporan ini. Nah nanti pelaporan ini Bapak dan Ibu akan connect juga ke BAN, ke rekomendasi. Biasanya ini masih di LL Dikti kan yang memberikan rekomendasi apakah akan diakreditasi atau tidak. Itu rekomendasinya dari sini. Makanya kami di verifikator itu selalu misalnya perguruan tinggi A mau diakreditasi tapi pelaporannya belum diverifikasi, maka dari LLIT itu pasti nelfon. Pak Yusef, tolong itu verifikasi katanya gitu kan. Ibu Susan itu
Bu Susan, Pak Agus, Pak Yusef ini tolong katanya. Ya, saya cek lagi. Oh, ya. Kalau ada kurang, tolonglah perbaiki gitu. Ya, gitu. Jadi inilah ininya. Jadi sekarang error, Bapak dan Ibu tidak bisa terbuka. Saya juga susah untuk masuknya. Padahal sudah dihalo-halo untuk verifikasi gitu ya. Oke Bapak dan Ibu, iya lama nih. Nah barulah ke integrasi. Oh, saya langsung saja. Nah Bapak dan Ibu, ya kalau misalnya ekosistem SPMI yang baik itu saling terintegrasi. Jadi ini yang tadi gambar yang tadi sebetulnya. Ini ada ekosistem pembelajaran dan kemahasiswaan di Bapak Ibu adalah ya di sistemnya pasti ya yang sudah punya sistem. Kemudian ini ekosistem kealumnian dan karir. Ini ekosistem penelitian dan pengabdian pengembangan SDM dan kerjasama. Kemudian ini sumber daya keuangan. Nah ini akan memberikan data ke sistem ini. Untuk apa? Untuk ini nih pemenuhan ini ekosistem AME perguruan tinggi terkait APS, APT. Kalau ini sudah bagus, menarik data-data ini dan ini adalah bisa dipertanggungjawabkan, ini aman. Mulai dari BAN PT, ISO, audit SPMI, Kemdikbud, audit K3, audit KAN, lab. Pernah dengar maturitas data? Ibu diperlibatkan nggak? Harus membuat itu nggak? Masa? Ini luar biasa Bapak ini. Ini maturitas data PDDikti. Itu adalah kematangan bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Itu ada penilaiannya Bapak dan Ibu. Iya, Bapak ini harus disampaikan ini, dilaporkan. Ada kemarin itu kita melaporkan ini sebentar ya. Kemarin itu ada panduan maturitas ya. Satu, dua, tiga. Ya, coba akan kita lihat ya. Jadi ini yang permennya, dasar hukumnya, peraturannya nomor Permendikbudristek 3122, satu data, Permendikbudristek 6 2022, ijazah, Kepmendikbudristek nomor 210 tentang IKU, SE-BAN, implementasi sistem pengelolaan akreditasi, Penmenristek Dikti nomor 61 PD Dikti, 53 penjaminan mutu, Kepsek Dirjen Ristek Dikti, standar pengelolaan pangkalan data, dan peraturan LAM PTKes, LAM EMBA, dan seterusnya mekanisme akreditasi. Ini aturan-aturannya. Jadi Bapak dan Ibu kena hafal. Bukan hafal dalamnya ya, pokoknya oh ada yang harus diinikan. Ya, nah, ini karena harus memang harus terintegrasi data itu. Oke. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat Permendikbudristek Dikti nomor 31 tahun 2020 tentang satu data, di dalamnya ada prinsip pelaksanaan Permen ini, ada standar data, data harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin konsistensi. Penjaminan mutu harus ini ya. Metadata, setiap data harus memiliki informasi yang terstruktur untuk memudahkan pencarian dan penggunaan. Kemudian ada kode ya. Jadi memang nanti akan satu data di dalam ininya. Ya. Terus ini penting terkait implementasi SPMI gitu. Nah, kemudian ini pernah mengisi IKU. IKU ini diambil dari mana? IKU 1 terkait persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, tracer tuh. Tracer tadi ya. Jadi ada ya ininya. Kemudian IKU 2 presentasi mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus, ngambil dari mana? Hah? Ada fitur MBKM? Ada predikti pelaporan ini? Ada perasaannya. Nah ini ikut 3 presentasi dosen yang melakukan kegiatan Tridharma dengan pengalaman praktis. Sister. Sister. Jadi data-data ini Bapak dan Ibu itu diambil dari platformnya yang semua ada di mulai dari PDDikti, Sister,
kemudian tracer, ya kerjasama, nih ada kerjasama, ya. Bapak dan Ibu, kalau ini terpenuhi semua, ini saya punya pengalaman dengan ini, dengan pengisian IKU ini Kepmendikbudristek. Jadi kemarin itu kami mendapatkan hibah dari penilaian IKU ini. Berapa Bapak dan Ibu? 400 juta. Tapi bentuknya apa? Bentuknya adalah alat. Jadi smart classroom. Kita hanya menyediakan ruangan dan kapasitas energi ya, listrik. Alat-alatnya sudah Pak. Jadi betul-betul canggih itu Pak. Jadi ada TV-nya cukup besar gitu ya. Kemudian di sebelah kiri apa namanya depan belakang. Kemudian ada layar, ada apa namanya sih pemantauan ya kayak CCTV. Bagaimana kita kalau ke sini dia akan mengikuti kita si ininya videonya itu ya. Jadi kalau ini sudah bisa diisi Bapak dan Ibu di IKU kalau nggak salah ya itu luar biasa. Itu ada penilaian tersendiri. Makanya klasterisasi akan ngambil dari sini, dari IKU ini ya. Coba cek, ini pasti ada di matrik juga ada. Bisa jadi IKU, bisa jadi IKT. Ya, oke ya. Kemudian, yang lainnya saya kira Permendikbud 61 terkait dengan PDDikti ya, pengumpulan informasi data kurikulum, semua masuk ke dalamnya. Ya, jadi ini harus betul-betul bahwa peraturan yang muncul itu penjaminan mutu harus tahu ya. Jadi terkait dengan ini juga sama. Kepses Dirjen Ristek Dikti nomor sekian standar pengelolaan pangkalan data, maka betul-betul ini harus betul tahu. Ada tata kelolanya, ada SOP Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada sumber daya yang terlibat dan ada sarana. Ini yang maturitas ditanyakan Bapak dan Ibu. Ini ya, sebentar saya buka nih. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, pernah mah mengisi ini? Belum pernah. Ini ada pelaporannya kemarin, 2 bulan kemarin kalau nggak salah. Data rubrik penilaian maturitas data PDDikti. Jadi ada tata kelola yang di dalamnya ada apa mahasiswa, peranan mahasiswa, kemudian proses perkuliahan, keterlaksanaan mahasiswa. Ini yang sering dilaporkan Bapak dan Ibu di perguruan tingginya. Itu dilihat ya, namanya adalah maturitas data, kematangan dalam melaporkan ke PDDikti. Nah, kemarin kita ini seperti inilah. Kita nggak ada SOP nih. Nah, maka harus buat SOP. Ini ada SOP, ada instruktur dan lainnya, POS ya. Udah, ada pengelolanya, ada SK yang harus ini. Oh, belum tahu ya? Orang penjaminan mutu nih harus tahu. Ini luar biasa ini. IKU, maturitas, terus kemana itu apa lagi? Ya, aduh. Nah, kemudian ini mah biasa ya, mantau juga, punten. Enggak juga. Kaitan dengan validitas, akuntabilitas mulai dari ijazah sampai ke kesetaraan perguruan tinggi dengan yang lain. Gelar, mantau juga enggak, punten? Oh, enggak juga. Ya, ini harus ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi karena memang ini akan ini ijazah bagaimana. Makanya kenapa Pak Agus mengajak saya untuk EKPT, untuk ke perguruan tinggi yang bermasalah? Karena ini ijazah, proses pembelajaran, kemudian sesuai nggak dengan standar. Yang di Sukabumi itu kan dengan saya. Jadi saya tahu betul itu adalah punten absensi yang bodong gitu Pak ya. Jadi begitu saya ngelihat absensi itu kok tanda tangan sama semua ya tarikannya. Walaupun bentuknya beda-beda. Dalam sehari itu kita minta mana daftar hadir begitu ya. Dia ke bawah dulu sebentar Pak, saya ke bawah. Saya cari kan. Oh, saya cari dulu. Tiba-tiba sejam gitu baru datang dengan tanda tangan yang luar biasa, canggih. Cing cing gitu ya. Waduh, ini gawat juga ini. Nah, gitu ya. Jadi ini ya.
Kemudian kita lihat skripsi, ternyata tidak ada tanda tangan pembimbing satu, pembimbing dua, tapi bisa-bisa lulus gitu udah ada ini. Kan canggih itu. Kemudian mana ruang kuliahnya? Walah, kok begini ya? Pusing juga itu. Luar biasa itu mah. Nah, ternyata sekarang sudah ditutup katanya. Ya. Oke, nah ini ya saya kira tidak akan ini lagi, tapi yang jelas bahwa Bapak dan Ibu dengan ada berbasis permen ini Sabto 2 sudah muncul. Terus, oke, nah kemudian 53. 53 itu kan kawinan. Kawinan dari yang mana? Permen yang mana? Kawinan dari yang mana? Coba 53 ini. Coba Permendikbud nomor 5 apa? Akreditasi. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 apa? SNDikti. Jadi dikawinkan. 53. Jadilah penjaminan mutu. Kan di dalamnya akreditasi. Coba aja lihat. Ada, iya kan? Ada SNDiktinya, ada akreditasinya. Coba cek. Iya, ya. Jadi inilah kawinan antara 5 dan 3. Nah, jadi 5, 5, 3. Oke, nanti mungkin berubah lagi. Nggak tahu 5 berapa. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu coba cek, Bapak dan Ibu ya. Di peraturan LAM-LAM ini, dan ternyata ada indikator khusus dari setiap LAM itu memunculkan ini. Terkait tata kelola dan manajemen mutu, mahasiswa input, tenaga pendidik, terkait pembiayaan, pendidikan, penelitian, PKM, output, outcome. Sebetulnya kalau ngelihat dari sini sama dengan indikatornya di BAN, ya kan? Ya, indikator-indikator di BAN. Tetapi ini betul-betul harus secara khusus. Ya, kemudian, nah jadi Bapak dan Ibu di dalam mengintegrasikan itu, audit SPMI itu harus mendukung tentang pelaporan eksternal. Jadi Bapak dan Ibu mulai dengan pahami peraturan ya yang ada sekarang. Kemudian apa ini? Saya nggak kebaca juga. Petakan seluruh indikator dalam peraturan itu. Ya, nah ya saya potong dulu. Bapak Ibu pernah mengkaji terkait pasal-pasal di ini di 53. Nah, jadi pada saat Bapak dan Ibu bikin standar, kumaha? Googling, nah, googling ya, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, akal bisa disesuaikan dengan perguruan tingginya. Tadi Bu Lisa kan udah sampaikan juga. Pokoknya ya itulah ya. Tapi harus dibaca, dikaji. Saya ada ininya sebetulnya. Kenapa misalnya memunculkan kalau pernyataan memunculkan tentang 144 misalnya itu ada. Saya pun nanti tunjukkan lah ya. Oke ya. Ini semua ini ya integrasi termuara. Nah, Bapak dan Ibu, ini ya. Yang tadi peraturan-peraturan yang tadi ya. Ini ekosistem yang ke kerjasama dalam arsitektur di eksternal mendukung perguruan tinggi unggul. Ini ekosistem AMI yang ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu yang memang ini betul-betul harus memberikan data ke sini. Ya. Nah, kemudian itu akan difilter oleh yang namanya neofeeder. Pernah dengar? Iya, neofeeder. Kepentingannya untuk apa? Ini singkat MAWA, tracer, sistem informasi sumber daya, BIMA, Sinta, Predikti, praktisi mengajar, laporan Kerma, semua dan ISO dan seterusnya. Ya. Nah, ini pangkalan data ini memberikan kontribusi kemana? Maturitas pededikti, terus penomoran ijazah, kemudian Sierra, kemudian ban PT, dan lam-lam ada di sini. Pededikti loh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini pernah login ini dashboard IKU PT, ini kan ngambil dari sini semua nih. Tracer, Bima, praktisi, gitu ya. Orang penjaminan mutu betul lalu ini mah benar harus inilah
Ya makanya saya 18 tahun tuh gini aja. Gitu. 18 tahun begini. Jadi eh, banyak hal yang saya eh, apa ya pengalaman saya. Saya sebetulnya dulu juga pernah menjadi ketua kantor urusan internasional, ya. Jadi saya lebih banyak di saat ada mahasiswa asing, ya. Makanya pasti akan semua kenal kalau orang-orang yang di kantor urusan internasional itu Yusep katanya. Oh Yusep gitu aja terus. Padahal saya hanya ini aja ya gitu ya. Padahal saya udah di penjaminan mutu juga. Jadi di Unpas itu beberapa jabatan saya pegang karena penjaminan mutu itulah ya intinya mah. Jadi karena mungkin pada saat itu Pak Rektornya memberikan kewenangannya jadi hanya satu. Ah, Pak Yusep aja, Pak Yusep aja, Pak Yusep aja, Pak Yusep aja. Jadi saya tumplek gitu ya. Tapi banyak dikenal, jaringannya jadi banyak kan. Ya, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya cerita pas berdirinya Telyu itu kantor urusan internasionalnya, ya pada saat itu dia bergabung dengan Dharma Siswa, pernah dengar ya? Dharma Siswa, mahasiswa asing yang dari luar. Nah, Telyu itu mengundang saya dengan Ibu Ayi dari ITB, Kantor Usaha Internasional, hanya untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana sebetulnya proses ataupun tupoksinya kantor urusan internasional. Nah, pada saat itu kalau saya masih ingat di Topas saya dengan dari ITB Bu Ayi, si Sugante begitu ya kirain teh yang hadirnya segini Bu, ya saya nggak nyangka. Ternyata Bapak dan Ibu yang hadir itu mulai dari yayasan sampai ke bawah itu luar biasa Teliu. Karena ingin tahu gitu ya. Jadi saya kaget juga itu. Wih, ini luar biasa benar saya bilang. Itu luar biasa saya dengan Bu Aji Pak ini dengan bangun dari ITB. Wih, gimana ini? Wah, nggak apa-apa lah, kita sampein aja apa yang memang diperlukan dalam kantor urusan internasional gitu ya. Dan ternyata sekarang luar biasa Teliu itu. Cepat gitu. Karena mungkin punya dana ya. Kalau kita mah kan dananya masih di sakuan. Kalau itu mah udah luar biasa gitu ya. Ya, oke ya. Ya, kembali lagi lah ke ini. Pokoknya Bapak dan Ibu harus benar sistem SPM itu harus luar biasa lah. Ya. Jadi memantau semuanya lah pokoknya mah. Ya. Oke, kok lama. Nah, Bapak dan Ibu, ini praktek baik, IKU ya. Kalau Bapak dan Ibu kemarin mengikuti apa yang di ITENAS, Bapak dan Ibu lihat budaya mutu apa saja yang harus ada nih. Ya, ini nggak jelas mungkin di Bapak dan Ibu bisa. Ini relevansi ya, penelitian, pengabdian, kemudian relevansi pendidikan, kemudian masuk ke akuntabilitas ya. Coba ini harus ada semua nih Bapak dan Ibu kalau memang APT-nya mau naik naik peringkat ya. Ini sudah diberikan clue lah yang harus ada dokumen, kemudian Renstra, ada Renstra SDM dan seterusnya. Ya, ini bacalah ya Bapak dan Ibu ya. Coba Bapak dan Ibu lihat, ini ada clue-clue yang memang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu keterkaitan ketersediaan dokumennya. Ya, coba aja. Kalau ini sudah terpenuhi semua, insya Allah yang baik sekali bisa unggul. Asal memang ininya benar-benar gitu ya. Ya. Nah, kemudian diferensiasi misi. Coba kalau perguruan tinggi UIS, apa keunggulannya, Bu? Ini diferensiasi. Ini yang memunculkan pertanyaan selalu, apa yang membedakan perguruan tinggi Ibu dengan yang lain? Plus-plusnya apa? Di sini nih, ya. Nah, kemudian gini Bapak dan Ibu, standar Renstra itu kalau saya sih, saya harapkan indikatornya tuh hampir sama.
karena mudah mengukur ya. Jangan sampai Rensra itu cicing we di lomari gitunya. Ari ieu standar di ini. Kan ini harus dibaca. Kalau Lamemba pasti ditanyakan mana Rensra, mana ketercapaian Rensranya. Gak nyambung. Ya, pernah lihat yang piramid yang dari LL Dikti 6, bagaimana keterkaitan antara indikator di SPMI dengan di Rensra dengan IKU IKT. Jadi diharapkan indikator Rensra dengan indikator di SPM itu sama supaya mudah terukur. Ya, ya, aduh banyak banyak kerjaan cina. Ya gitu ya, banyak kerjaan ini cina. Nah ini Bu, Bapak pernah melihat ini? Pernah ya? Nah, hubungan SNDikti dengan kriteria akreditasi. Ya, kalau ini standar 9 adalah luaran dan dampak Tridharma ya. Standarnya ada kompetensi lulusan. Kalau dulu ini ya, kalau berarti sekarang standar hasil dan standar hasil PKM itu ada di kalau di kriterianya luaran dan dampak. Jadi standarnya ini ya. Nah, sekarang kalau standar ini 9 kan luaran ya. Ini standar 1 punya Bapak dan Ibu lah. Ya, standarnya PT, visi, misi, tujuan dan strategi. Ya. Kemudian ini 2 tata pamong. Berarti ada standar ini dan standar ini. Ya. Indikatornya ininya, kriterianya adalah standar tata pamong di akreditasi. Nah, kerjasama itu mah punya Bapak dan Ibu juga sebagai standar lebih sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian 3, ini standar Ibu juga karena ini tidak ada di standar SN Dikti mah, mahasiswa mah. Ya. Kemudian 4, SDM. Coba Ibu lihat standar dosen, tendik, peneliti, pelaksana. Ini ada di SDM di akreditasi, coba lihat. 5, keuangan, ada kan ini? Standar ini. Jadi kalau ditanyakan terkait dengan akreditasi itu poin 5, keuangan sarana dan prasarana, standarnya apa? Ini. Ya. Nah, kemudian standar yang 6, ini pendidikan. 6 itu pendidikan betul? Nah, isinya apa? Ini. Penelitian, ini juga. Pengabdian ini. 9 baru luaran. Jadi ini bisa dikaitkan hubungan antara standar yang ada dengan standar atau di komponen di akreditasi. Ya. Nah, sekarang Ibu modif aja. Kalau yang kan sekarang hanya 9. Tapi ini tetap kan pendidikan ini ya. Ini kan jadi luaran proses isi isi proses gitu ya. Masukan maaf. Ya gitulah. Tinggal diganti inilah. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu lihat lagi ini. Nah, bagaimana keterkaitan ini? Bapak dan Ibu sebagai di sistem penjaminan mutu internal. Ya, ini visi misi mendukung ke sini. Ya, ini tata kelola nomor 2 mahasiswa, sumber daya. Nah, ini ujung-ujungnya adalah ini. Ini kriteria penilaiannya. Makanya kalau ditanya ini, oh standarnya ini, oh standarnya ini. Yang tadi hubungkan. Ya, jaminan mutu itu melakukan itu. Gitu ya. Nah, eh, ini kan kalau ini ada 8, ya. 8, 8, 8. Kalau saya tambahkan kerjasama, itu pelampuan bukan? Pelampuan. 1, 2, 3 pun pelampuan yang boleh dikatakan luar biasa. Karena SN Dikti kan hanya apa kriteria minimalnya ini ya. Jadi jangan sampai banyak standar tapi tidak dievaluasi, tidak diaudit, tidak ada apa-apakan. Hanya sebagai wah kita banyak gitu ya. Tapi mana evaluasinya? Itu aja. Ya, oke ya. Oke.
Oke, ya. Sebentar, sebentar. Saya ada sesuatu yang ingin saya tampil. Ini Bapak dan Ibu ya, saya kasih ini aja. Ini saya ngasih ini ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat lah bagi Bapak dan Ibu. Nih ya, ini siklus penjaminan mutu. Ini mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya, saya buka ini. Ini standar pendidikan. Oke. Nah, saya buka. Ini terkait dengan standar kompetensi lulusan. Ini Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini penetapan ya di dalam standar kompetensi lulusan. Ini ada merumuskan profil. Ya, betul ya. Menyesuaikan KKNI, SNDikti, misi-misi dan kebutuhan stakeholder. Nah, apa dokumen yang harus ada yang selalu ditanyakan oleh asesor? Dokumen standar SKL, dokumen profil lulusan, jadi kurikulum lah ini ya. Kemudian ada hasil FGD enggak? Ada ya? Ada benchmark tracer study enggak? Ada. Ditanyaan ini, dokumen KKNI dan SNDikti ditanyakan ya? Iya. Kemudian pelaksanaannya apa? Kuliah dan struktur kurikulum RPS pembelajaran dilaksanakan. Bukti perkuliahan. Ditanyakan? Iya. Kemudian baru dah dievaluasi oleh GKM atau mungkin di sekolah tinggi mah langsung ke oleh UPM ya, atau mungkin di prodinya atau kaprodinya atau sekretaris. Ini laporan evaluasi CPL-nya seperti apa? Hasil tracer lulusannya dilihat, hasil survei kepuasannya dilihat, rangkuman. Pasti ditanyakan di asesor, coba. Kemudian ini pada saat pengendalian maka masuklah dari universitas untuk melakukan proses AMI, RTM muncul. Tanyakan? Ditanyakan. Kemudian revisi peningkatan standar ya. Dokumen revisi, kemudian berita acara perbaikan, rencana tindak lanjut, laporan pengembangan pembelajaran. Itu baru SKL. Ya makanya kalau ditanyakan coba saya ingin tahu siklus standar kompetensi lulusan satu siklus aja. Inilah Bapak dan Ibu kalau sudah ada ini dokumen dan lainnya terpenuhilah. Ya, saya langsung ke sini coba isi ya. Isi pun sama. Tuh, penetapannya ini ya struktur kurikulum berarti kurikulum nih CPL dan seterusnya ada di dalam kurikulum. Kemudian pelaksanaannya ada RPS-nya, ada buku ajar, modul, bukti aktivitas. Laporannya ya, pelaksanaan survei, terus sampai AMI, sampai dokumen. Kalau ini sudah aman, ya. Proses sama ini, sama juga. Ini pedoman akademik punya ada SAPRA standar proses pembelajaran, pempanduan penyusunan RPS punya ya, penetapan dalam standar isi ya, proses ya. Kemudian ini RPS, evaluasi, AMI. Kalau ini satu siklus selesai, ya nanti dikasihkan. Iya kan supaya mudah ya Bu ya. Bu penyelenggara, ya benar. Iya kan dikasihin aja.
supaya lebih inilah. Termasuk penilaian ya, penilaian. Nah, gini, ada nilai UAS nih pelaksanaannya, ada soal ujian, laporan hasil survei mahasiswa, rekap rekapitulasi, CPMK dan seterusnya. Kalau ini sudah terpenuhi, ya udah Bapak dan Ibu mah aman. Inilah akreditasi mah. Ya, termasuk SDM ya, semuanya SDM. Sama nah, dokumen tendik ada nggak? Jadi apa ya, dokumen-dokumen itu ada semua Bapak dan Ibu ya. Jadi aman lah. Terus Kapra sama ya. Ada logbook dan seterusnya lah. Silakan saja. Nama itu. Halo. Nah, ini standar penelitian. Sama ya dengan standar PKM ya. Nih, ya standar penelitian nih standar luaran. Ini. Nih, ada dokumen standar luaran penelitian. Ada roadmap nggak? Nah, ini selalu ditanya roadmap. Nih, penetapan ada roadmap panduan, target luaran dalam range track. Oke. Nah, ini pelaksanaan standar, ada draft artikel ilmiah, manuskrip, seterusnya lah ya. Laporannya, kemudian auditnya, kemudian ininya. Kalau setiap itu ada, ini prosesnya. Ya, sama. SOP, terus, terus, terus. Oke, unggul lah bisa. Betul, saya saya bilang unggul. Unggul, pasti kalau ini udah ini, ya udah. Ya. Oke, saya ada satu lagi trik. Ya mungkin nanti Bapak dan Ibu menyusun ini ya. Triknya begini. Banyak triknya itu banyak. Tracking. Ya, ini Bapak dan Ibu ya. Oh, keluar. Oke, Bapak dan Ibu, ini menyusun ya. Kalau Bapak dan Ibu nanti di perguruan tingginya masing-masing. Ini 53. Ini 53 luaran, proses, masukan, luaran, penelitian, proses, penelitian, masukan, penelitian, dan seterusnya. Bapak dan Ibu ini rumusan kalau nggak salah ada di pasal. Betul? Ya, coba aja Bapak permennya atau buka. Nanti gitu ya. Nih, permennya buka, rumusannya buka. Kasih kode Bapak dan Ibu ya. Nih, kalau tulisannya capaian pembelajaran untuk apa nih setiap program studi mencakup bla 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 bla. Levelnya siapa? Levelnya siapa? Kalau rumusan ini di rumusan di pasalnya begini, capaian pembelajaran untuk setiap program studi mencakup prodi. Tulislah di sini prodi. Keywordnya apa dari sini? Capaian pembelajaran. Nah, CPL. Nah, Bapak dan Ibu nulislah pernyataan standarnya. Program studi, ya, menyusun capaian pembelajaran yang mencakup bla 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 bla. Oke. Ini indikatornya apa untuk mencapai ini? Tadi sudah ada tuh gambar. Ya, ini indikatornya apa? Ini IKU loh Bapak dan Ibu ya. Ini indikatornya apa? Ukurannya apa? Targetnya apa? Coba, aduh, susah ya. Harus ke sini. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Ya. Nah, ini targetnya apa? Itu baru IKU. Jadi indikator dari standar pernyataan standar ini, indikator ada ukuran, ini IKU ya. Targetnya apa? Apakah dari rumusan yang ini dengan pernyataan standar ini ada IKT-nya enggak di perguruan tinggi? Maka tulislah indikator IKT-nya apa. Ukurannya apa, targetnya apa.
Terus dari situ strateginya apa? Pencapaiannya, penanggung jawabnya siapa? Itu baru pasal misalnya, pasal 1. Ini tuh banyak pasal. Tuh ke bawah, pasal ini banyak. Gitu. Oh, Bapak dan Ibu silahkan. Itu baru luaran pembelajaran. Terus kemudian proses pembelajaran. Ini Bapak dan Ibu proses juga. Ini saya sudah menuliskan gini rumusannya. Kan lulus itu. PR ya. Jadi ibu nanti Bapak Ibu nanti pada saat kegiatan yang lanjutan itu ini aja, coba aja dengan ini. Ya. Walaupun mungkin kopas sana kopas sini gitu ya. Mohon maaf. Ya. Nah, itu biasa ya. Apalagi dengan GPT gitu ya. Chat GPT itu akan lebih bagus. Ya. Ya, betul ya Pak? Itu lebih memudahkan sebetulnya. Enggak apa-apa. Dan pokoknya asal dilaksanakan begitu. Ambil yang mudah aja. Ya, bisa pokoknya terlaksana lah ya. Kan bisa apa namanya? Parafrase, paraphrase gitu ya. Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, serba dipermudah. Ya, dan lagi ya. Ini masukan. Sama Bapak dan Ibu ya tuh ya udah saya ini kan sarana dosen tendi ya ya proyek juga walaupun mungkin ada kalau nggak salah kemarin itu sudah ada yang merancang 53 sudah ada yang merancang dua berarti ada pasti cuma saya aja yang belum merancang baru merancang ini ya karena itu ternyata evaluasi lagi nah, itu ya. Oke lah, saya kira itu ya, Bapak dan Ibu ya. Mendorong, meningkatkan akreditasi, ya, terutama itulah yang penting. Ya, oke. Oke. Yang mana tuh? Hah? Oh, aduh, saya nggak ada itu. Saya lupa lagi nyimpannya di mana begitu ya. Saking banyaknya ya Pak ya. Banyak teuing. 18 tahun ini banyak teuing. Ini. Aduh, bisa lah. Ya, nanti saya ini kan. Coba saya lihat dulu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau masih puyeng ya Iya. biasa gitu ya. Sepertinya sedang mencerna ya Pak materi. Tadi ada bonus tambahan 2 PPT Oh, ya. ada 2 PPT. Iya. Itu mah udah aja. Clear aja itu mah. Eh, iya, baik Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan kepada Pak Yusef, boleh untuk mengacungkan tangan gitu ya. Dan juga yang ada di ruang Zoom, boleh untuk jika ada pertanyaan, boleh disampaikan dengan raise hand atau mengisi di kolom room chatnya. Yuk, Bapak Ibu, atau sudah melorot? Ah, Masya Kalau Allah. sudah puas dengan PPT saya yang tadi itu Eh, tambahannya ya, ya. ada Karena itu ada bonusnya. keterkaitan antara SN dan akreditasi ya. Iya, baik silakan Pak Ajis dari Unimar. Oke, Ya. Assalamualaikum. Izin Pak Yusef, karena memang yang pertama kali ke Unimar adalah Pak Yusef ya. Jadi kalau Muhammadiyah ini kan setiap 4 tahun harus berganti rektornya ya Pak ya. Dan sangat menarik tadi terkait dengan yang tadi juga diminta di spill gitu ya, antara
indikator yang ada di Renstra. Nah, otomatis kan kalau berganti rektor bisa saja Renstra itu semuanya dirubah gitu ya. Nah, untuk menggawangi hal tersebut supaya tidak melenceng jauh kan otomatis SPMI harus memberikan masukan ya terkait dengan Renstra yang ada. Tadi menarik tuh terkait dengan ketika kita membuat Renstra ya indikator yang harus dicapai integrasinya yang tadi ya supaya unggul itu bisa tercapai gitu. Dan berarti dari mana dulu nih Pak Yusuf? Apakah eh, dari LPM yang memang nanti memberikan masukan untuk Renstra masuk ke strategi, capaian strategi, terus misi, baru ke tujuan, terus misi dan juga ke visi ya. Akhirnya kan jadi satu kesatuan ya dalam pengelolaan direktorat itu seperti itu Pak Yusuf. Ya, itu menarik sih. Itu aja sih Pak Yusuf bagaimana untuk penelaahan karena kami 4 tahun itu selalu berganti rektornya gitu. Ya, terima kasih. Ini ya, Kalau kalau nggak berkelanjutan. oke, siap, siap, siap. Jadi biasanya dalam penyusunan Renstra itu penjaminan mutu diundang. Karena yang tahu adalah standar itu adalah di penjaminan mutu. Ya, jadi pernah diundang penyusunan Renstra, diundang ya, harus itu mah. Karena memang ada ya, harus diundang. Ya, mana ya lupa. Harus diundang gitu mah. Jadi apa namanya? Penyusunan Renstra itu kan pertama itu dari standar, ya. Standar yang dimunculkan di dalam jelas itu mas, standar minimal kan sudah ada di SN Dikti ya. Nah itu kan bisa diambil clue-cluenya yang ada di indikator. Pada saat Bapak dan Ibu sudah punya standar, nah indikator ini kaitan misalnya dengan bidang pendidikan apa. Nah lihat dengan matrik lah, matrik Ban PT juga lihat apa yang ingin dicapai. Selesai itu mah. Ya sebentar saya lihatkan ininya ya. Ini nggak keluar. Nah ini dia ya. Keterkaitan. Dikaitkan we Pak. Susah-susah. Ah, kan Bapak mah. Andai semudah Nah, ucapan nih ya Pak Bapak ya. Ibu, aduh, Bapak Ibu kan pernah buka ini. Nih, Pak. Ini ada, mana aduh. Statuta ya, ini ada kebijakan akademik. SPM ini indikator ada ya. Nah, ini Renstra Renov indikator ini kalau ini nih. Ini adalah operasional. Oke. Nah, ini adalah standar. Jadi indikator SPMI selaras dengan indikator Renstra agar mudah diukur. Iya. Iya. Dari mana? Ininya SPMI punya indikatornya pasti sesuai dengan peraturan itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa biasanya melihat juga dari matrik-matrik yang ada di instrumen akreditasi. Ini enggak ya? Gitu ya, disesuaikan dengan tadi hubungan apa namanya? SN Dikti dengan SAN tadi ya. Itu bisa ya. Jadi ini akan mudah. Makanya jangan ini kan selalu diam nih. Yang ininya ini aja terus ya. Padahal ini makanya padahal Lamemba menanyakan bagaimana ketercapaian Renstra. Kalau ini sejalan, indikatornya selaras, udah hebat. Ya. Terus kaitkan dengan IKU IKT. IKU mana coba? Saya tanya IKU. IKU. Bukan. IKU aja di standar. Standar dikti itu IKU. IKT itu adalah standar Bapak dan Ibu. PT. Ya. Ini ya. RIP. Oke. Ya. Ya. Kan perguruan tinggi itu punya RIP. Ya. Punya RIP. Nah, kemudian dari RIP itu kan 25 tahun, ya kan? Nah, ini per 5 tahun ada ya, Renstra. Per 1 tahun apa? Renov. Ya, nah itu kalau itu misalnya setiap tahun itu dengan standar atau indikator yang sama itu nggak jadi masalah.
Karena itu mah kan pengukuran sampai tercapai nggak sampai sekian tahun gitu. Kalau ada penambahan tinggal di revisi ulang. Iya. Sekarang RIPNU namanya apa? RENIP. Yang familiar sekarang jadi RENIP, Rencana Induk Pengembangan. Nah kemarin saya baru mereview, tapi punya yayasan. Yayasan mana? Perguruan tinggi lain. Saya nggak sebutin perguruan tinggi mana. BISIW ini, ya di Bogor. Ya itu ya, jadi statuta pun sama karena saya memberikan rekomendasi ke salah satu perguruan tinggi yang akan akreditasi. Jadi kalau LEDIKTI ada yang mau akreditasi misalnya, kemudian statutanya ada perubahan, maka dari LEDIKTI itu akan menyampaikan kalau kemarin ke saya, ke Pak Yusep saja untuk memberikan rekomendasi. Akhirnya diberikan rekomendasi perguruan tinggi dan sekarang unggul. Cari aja di Bogor yang baru unggul. Itu aja. Ya. Oke ya, siap. Itu Pak Ajis. Aduh, mohon maaf Pak Ajis, tidak bisa memberikan contoh. Ya, sudah cukup Jelas itu. jelas, Pak. Cukup Ya, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sudah makin melorot ini matanya ya? makin senang. Oh, Jadi makin senang harusnya ya. pertemuan kegiatan kedua tuh makin Harusnya duka ketang gitunya. Apa makin ini, apa makin melorot. Kan saya udah kasih ini nih buat penyusunan standar 53 silahkan. Kemudian untuk kelengkapan dalam akreditasi nanti per standar silahkan. Penetapan PPPP-nya tuh ya silahkan. Apalagi bonusnya udah banyak banget bonusnya banyak. dari Pak Yusep nih. Jadi Bapak dan Ibu di pertemuan nanti mungkin akan lebih banyak diskusi daripada penyampaian ini karena sudah diberikan oleh Pak Agus, Bu Ade, Bu Lise, sudah komplit itu mah. Ya, jadi tinggal Bapak dan Ibu pada saat nanti pertemuan-pertemuan itu berdiskusilah. Ya, dan siapkan jangan lupa bahwa dokumen apa bentuknya dalam hard atau soft mangga aja supaya nanti enak untuk direview. Ya, reviewnya enak. Ya. Baik, saya kira itu ya ikan sepat ikan gabus sudah jam 4 Bus gitu. Lebih. Aduh. Ya, dari Bapak Ibu cukup atau ingin ada yang tanyakan kembali? Cukup. Oh, langsung cukup gitu ya, nggak ada jedanya cukup. Eh, ya, baik. Terima kasih kepada tadi Bapak langsung ikan cepat ikan gabus, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Yusef Ikrawan MSc PhD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lebih dahulu. Ya, Bapak terima kasih ya Pak atas materinya hari ini. Dapat bonus juga. Semoga sih kami boleh dapat PowerPoint-nya ya Pak ya. Jadi biar bisa diaplikasikan di perguruan tinggi masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Kami selaku panitia penyelenggara, terima kasih atas atensi dan semangat Ibu Bapak sekalian gitu ya, dari para pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili gitu ya, atas antusiasnya mengikuti kegiatan penguatan pembinaan SPMI Ditjen Belmawa Kemdikti Saintek gitu ya selama 2 hari gitu ya. Semoga apa yang kita dapatkan selama 2 hari ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Semoga pulang dari sini nggak jadi migrain gitu ya. Justru jadinya unggul gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, saya Devi Andriani selaku moderator yang membersamai Bapak Ibu hebat hari ini dan juga narasumber. Eh, Mohon maaf apabila selama membersamai Bapak Ibu sekalian ada salah kata dan perbuatan. Eh, Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Izin pantun boleh Bapak Ibu? Boleh. Belum ya. Ya. Semoga makin semangat gitu ya. Siang hari makan kuaci. Makan kuaci bareng Ibu Asih.
Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.